rekan-rekan memahami untuk pelaporan bulanan, kemudian presensi dan ajukan permohonan lokasi. Sekarang kita masuk ke bagian pelaporan RAT sekaligus pengenalan fitur kembali nih di website SimKopdes. Jadi rekan-rekan, terkait pelaporan RAT karena ini deadline-nya 31 Maret, apakah ada perpanjangan, Mbak? Kemungkinan kita belum tahu ya, menunggu kebijakan dulu. Jadi sampai saat ini kita masih terinfo deadline-nya itu 31 Maret. Jadi diusahakan sebelum 31 Maret, rekan-rekan koperasi binaannya BA itu sudah melakukan pelaporan RAT terlebih dahulu. Nah, untuk di RAT sendiri itu ada 10 tahapan yang rekan-rekan BA perlu catat dan infokan ke koperasi binaannya. Dan itu juga cukup mudah rekan-rekan BA untuk menjelaskan ke KDKMP-nya. Jadi pelaporan pertama itu adalah profil koperasinya terlebih dahulu. Nah, ini profil koperasinya. Apa saja yang perlu diisikan itu sudah ada detail-detailnya terkait profil koperasi yang dibutuhkan untuk pelaporan RAT. Jadi RAT ini adalah RAT untuk tahun 2025 ya, Bapak Ibu. Bukan di tahun 2026. Jadi RAT ini adalah pelaporan di tahun kemarin. Untuk bisa kita pantau apakah koperasinya ini aktif atau tidak. Jadi disesuaikan dengan kondisi lapangan yang terjadi. Nah, tahap pertama adalah rekan-rekan BA mengisikan profil koperasinya. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Mulai dari nama koperasi, kemudian sampai dengan tanggal badan hukum. Nah, ketika sudah dilengkapi profil koperasinya, silahkan diklik berikutnya. Jadi pada saat pelaksanaan RAT, itu pesertanya siapa saja, pengurus, pengawas, dan anggotanya itu silahkan diedit. Siapa yang datang untuk pelaksanaan RAT mulai dari pengurus, pengawas, dan keanggotaan koperasi tersebut. Jadi silahkan diinputkan. Jadi RAT itu ada dua. RAT apa ya nih, Mbak, yang dua ini? Jadi sebelum teman-teman melakukan RAT, itu datanya diisi dulu ke sistem. Jadi sebelum pelaksanaan RAT, diisi dulu ke sistem untuk pelaporan RAT-nya. Dan setelah melakukan RAT, teman-teman melengkapi lagi ke sistem SimKopdes-nya. Nah, seperti itu. Nah, setelah melengkapi pengurus, pengawas, keanggotaan, rekan-rekan bisa klik berikutnya ke tahap ketiga. Jadi rincian pelaksanaan RAT-nya itu karena ini adalah tahun buku di 2025, silahkan ditambahkan 2025 untuk tahun rencana kerja tahun ini 2026. Ini karena belum ada pembanding anggaran, jadi rekan-rekan bisa di-skip saja. Fokus ke bagian tempat pelaksanaannya itu ada di mana nantinya. Kalau misalkan koperasinya belum ada nih Mbak, boleh di balai desa dulu atau di lokasi yang rekan-rekan koperasi itu sepakati. Nah, kemudian tanggal pelaksanaannya kapan? Otomatis sebelum tanggal 31 Maret itu terjadi. Jadi sebelum itu rekan-rekan sudah melaksanakan RAT, silahkan ditentukan tanggal pelaksanaannya kapan. Nah, untuk dapat melakukan broadcast undangan, rekan-rekan bisa klik saja button di sebelah sini, diaktifkan. Otomatis, anggota koperasi yang ada di koperasi tersebut akan mendapatkan informasi undangan pelaksanaan RAT di SimKopdes mobile-nya. Nah, kemudian rekan-rekan bisa lanjut ke bagian surat undangan RAT-nya, tanggal suratnya kapan, kemudian nomor suratnya bisa menyesuaikan dengan nomor surat di koperasi tersebut. Kemudian perihal undangannya terkait undangan RAT tahun buku 2025, kemudian alamat tujuan suratnya di mana.
Nah, ini template surat undangannya juga sudah ada di sistem, jadi rekan-rekan sisa mengisi saja untuk detail isi suratnya, mulai dari penomoran, kemudian tanggal suratnya, lalu alamatnya, itu silahkan dilengkapi dan disesuaikan. Mbak, saya mau nih untuk pada saat RAT ada spanduk yang saya cetak. Nah, untuk template spanduknya pun itu sudah ada rekan-rekan. Sisa di-download saja, kemudian dicetak, baru ditampilkan pada saat melakukan RAT. Jadi template-nya itu sudah ada semuanya, sisa rekan-rekan BA dan koperasi binaannya itu melengkapi di sistem. Nah, setelah itu boleh diklik berikutnya. Nah, ini adalah panitia dan pimpinan RAT. Jadi, silakan rekan-rekan agar di lampiran dokumen-dokumen yang ada di RAT ini valid, ada tanda tangannya, jadi kita sertakan tanda tangan secara digital. Mulai dari ketua panitianya, sekretaris panitia, sampai dengan pimpinan rapatnya. Jadi ini sudah lengkap, sisa rekan-rekan untuk melengkapi tanda tangan digitalnya. Kita belum ada sistem upload ya tanda tangannya, jadi harus melalui web untuk tanda tangan digitalnya. Dan jumlah yang mengikuti RAT itu adalah 50 plus 1 ya, rekan-rekan dari pengurus koperasi. Nah, setelah itu, rekan-rekan bisa melengkapi nih pejabat dan undangan yang ikut. Jadi pejabat pemerintah setempat yang bisa ikut pada saat pelaksanaan RAT siapa. Kemudian pejabat pembina koperasinya itu boleh diedit di sini. Teman-teman sesuaikan saja. Lalu ada agenda RAT, ini sudah sesuai template. Jadi acara pertama sampai dengan acara keempat, itu apa saja rundownnya. Kalau misalkan ada tambahan di luar dari inti 4 poin ini, rekan-rekan BA dan koperasi binaan itu boleh diklik tambah acara lainnya. Jadi silahkan ditambahkan jika ada penambahan dari 4 poin ini. Setelah itu, dokumen agenda dan tata tertibnya silahkan diedit saja untuk tanggal dokumen agendanya, nanti terkait berkasnya sendiri atau isi dokumennya itu sudah ada tersistem. Nah, ini kalau sudah diisi, silahkan rekan-rekan BA dan koperasi binaannya itu boleh klik berikutnya. Nah, ini untuk visi dan misi koperasi, silahkan disesuaikan dengan koperasi binaannya rekan-rekan BA. Ini saya skip saja, karena sudah ada template-nya, sisa menyesuaikan saja dari koperasi binaan rekan-rekan BA di lapangan. Kemudian untuk laporan keuangan, ini disesuaikan dengan pada saat penginputan laporan keuangan di koperasi binaannya rekan-rekan BA. Jadi ketika sudah menginputkan laporan keuangan, di bagian RAT ini sudah pasti terisi laporan posisi keuangannya. Kalau sudah, boleh diklik berikutnya. Nah, ini boleh dilengkapi untuk rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun ini. Jadi, seperti proyeksi rekan-rekan BA buat di tahun ini nanti mau majuin koperasinya ini terkait kasnya mau berapa persen nih? Berapa nominalnya? Kalau misalkan optimis boleh diisi sesuai dengan hasil kesepakatan rekan-rekan BA dan koperasi binaan. Jadi ini adalah proyeksi di tahun 2026 diisikannya. Jadi misalkan di tahun 2025 kemarin masih nol nih kasnya. Nah, nanti di tahun 2026 ini kasnya nanti mau berapa nih? Misalkan 10 juta contohnya. Itu nanti diisikan saja rekan-rekan. Dan juga beberapa poin misalkan sembakonya ada berapa nanti silahkan rekan-rekan BA dan koperasi binaan menginputkan nominal sembako yang didapatkan nanti di tahun 2026. Jadi ini adalah harapannya rekan-rekan BA kepada koperasi binaannya juga
Untuk kira-kira di tahun 2026 ini, progresnya nanti akan sejauh mana kita capai, gitu. Nanti silahkan dilengkapi beberapa poin sampai ke bawah, mulai dari aset, kemudian ekuitas dan lain-lainnya, itu silahkan disesuaikan dengan hasil diskusi koperasi binaannya rekan-rekan BA. Nah, kalau sudah terisi, silahkan diklik berikutnya. Nah, ini di tahapan ke-8 terkait waktu dan tim pengawas, ini silahkan diisi. Pengawasnya siapa, kemudian anggotanya siapa aja, silahkan diisi. Kemudian hasil pengawasannya per aspek, itu apa saja, template-nya sudah ada. Tinggal rekan-rekan yang melakukan pengawasan ini mengedit bagian titik-titik yang ada di template. Jadi ini sudah ada rekan-rekan, aspek apa saja yang perlu dinilai, narasinya seperti apa, sisa dilengkapi saja bagian kosongnya. Nah, ini saya skip saja karena sudah ada template-nya, sisa rekan-rekan melengkapi. Kemudian diklik berikutnya. Nah, setelah mengisi dari tahap 1 sampai dengan tahap ke-8, di bagian ke-9 ini, rekan-rekan sisa memilih covernya mau yang mana. Perlu diingat, covernya ini muncul di dinas saja, tidak untuk di rekan-rekan BA atau koperasi. Jadi covernya ini dilihat secara keseluruhan di pelaporan dinas. Nah, ini di bagian checklist dokumen, silakan rekan-rekan klik centang semuanya saja. Mulai dari surat undangannya boleh dilihat selengkapnya, ini sudah ada secara template. Dari data yang rekan-rekan koperasi itu isi, mulai dari tanggalnya, kemudian jamnya, tempat pelaksanaan RAT, kemudian rundownnya, itu sudah ada semuanya. Jadi ketika mau di generate dokumennya, pastikan dicentang terlebih dahulu, kemudian diklik generate dokumen. Nah, seperti itu ya, rekan-rekan. Kemudian klik berikutnya. Nah, setelah teman-teman BA, koperasi binaannya itu melaksanakan RAT, di sistem perlu diupdate juga. Mulai dari notulen rapatnya apa saja, itu silahkan dilengkapi. Nah, seperti ini. Kemudian informasi kehadirannya. Nanti silahkan diedit dengan mengupload daftar hadir yang sudah di-download template-nya di tahapan sebelumnya. Kemudian diupload lagi catatan atas laporan keuangan. Kemudian dokumen RAT-nya juga silahkan diupload. Dan urutan dokumennya ini sudah lengkap semua dari tahapan sebelumnya. Dan dokumentasi kegiatan yang diminta silahkan rekan-rekan BA di koperasi binaannya diupload. Mulai dari foto suasana rapatnya sampai dengan proses-proses pada saat pelaksanaan RAT. Jadi silahkan dokumentasinya ini dilengkapi saja sebagai bukti bahwa rekan-rekan koperasi binaan itu telah melaksanakan RAT. Nah, setelah itu diklik, dicentang. Kalau semua data dan tahapan yang telah lalu itu sudah final, tidak ada perubahan lagi, baru rekan-rekan BA di koperasi binaannya itu klik laporkan RAT. Nah, ini kalau sudah dilaporkan RAT, maka prosesnya itu sudah sampai ke dinas, nanti dinas sisa melakukan verifikasi apakah pelaporannya ini sudah lengkap atau ada perlu diperbaiki, nanti akan ada prosesnya ditolak atau diterima. Seperti itu, rekan-rekan. Untuk pelaporan RAT ini. Nah, mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya nanti pada saat di sesi akhir ya, terkait fitur, nanti di akhir sesi baru kita melaksanakan sesi tanya jawab.
Ini untuk pelaksanaan RAT. Kalau rekan-rekan ketinggalan nih masuknya di pertengahan, Zoom. Nah, boleh dilihat lagi, lihat panduan RAT-nya. Biar tahapannya itu lebih jelas apa yang perlu diisi dan apa saja tahapannya sampai dengan tahap 10. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian fitur. Untuk di koperasinya sendiri, ini terkait RAT sudah, kemudian presensi dan laporan BA juga sudah.